Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten Karena Nganggur. Nol creativity, tidak mau menulis, tidak mau ini, hanya menonton konten-konten yang sudah ada. Itu adalah semboyan dari konten ini. Jadi langsung aja, ini konten yang hanya lihat-lihat doang dan komentar-komentar langsung. Oke, nongkrong. Sampai kok mangan iku nih? Wah, kan iku nongko kan harusnya duduk peloke, duduk apa beton nih, apa beton ya jenenge? Beton nih. Kayaknya kita deh yang salah makan, bener. Kayak salah. Sejauh iki salah kene kok yang salah. Sebenarnya iki. Sesuk kowe tetep gak tak tiru sih. Selama ini gua yang makan bungkusnya. Iya. Kalau misal kita beli snack, kita makan dalamnya, bukan bungkusnya. Iki konsepnya itu. Gak nangka banget. Bagus. Gak nyangka banget. Oleh awal mangan nongko iku sing dimangan apa? Ojo-ojo sing jeraut-jeraut. Dulu dijatah. Kan kita nggak boleh makan mie banyak-banyak, dijatah dulu. Dulu aku pernah anak kos bertujuh. Nah itu ambil, masak, habis itu utang, hitungannya utang. Tapi kita harus nggak boleh diem, kita harus diem-dieman. Kukira aku yang aneh, ternyata semua anak sama aja. Oke, sampean Kak Dewian sampean. Tapi ketahuan sih biasanya aromanya semerbak. Iya, kalau misal kamu pada waktu ada orangnya, ada penghuni ya pasti tahu lah, karena bau mie instanku khas banget ya dan sangat menggoda. Kok pada takut ketahuan ortu sih? Ya karena iki sih biasanya memang dijatah. Kalau aku dijatah dulu, nggak boleh banyak-banyak. Terus kalau misalnya ada yang kurang, siapa yang makan mie gitu-gitu pasti ditanyain ya. Tim naruh bumbu plus ngaduk mie di kamar biar baunya nggak ketahuan mama. Oh iya, setuju aku. Tapi aku nggak pernah sih. Nggak pernah aku. Kalau aku pasti masak ya bener. Kalau ketahuan dimarahi. Saran, kalau mau buang bungkus mie-nya dilipat jadi kecil, pastikan cuma kelihatan putihnya. Habis itu diisolasi. Selama ini belum ada kasus ketahuan dari emak. Semoga beruntung pakai cara ini. Nah kalau aku tak masuk no plastik, tak cengkrem, terus tak gulung lagi, set, tak masuk lagi, gulung lagi, set. Jadi hanya bongkahan plastik padat gitu. Nah kamu apakah pernah merasakan kayak gini? Tulis di dalam kolom komentar. Pasangan ini pesek. Pasangan ini pesan Gojek tapi tetap pengen satu motor, alhasil Bang Gojeknya ngalah. Jadi dia pesan 2 motor terus ini anjir, lucu banget ya, bisa ditiru, bisa. Anjir, lucu. Seru banget pacaran. Aduh. Yang Gojeknya dia ngobrol apa ya? Iya. Sama-sama nanya dari mana. Aduh. Kan biasanya kan Gojek-Gojek kan basa-basi mau kemana, dari mana dek, ngapain gitu-gitu. Kalau komentarnya Gibra Raka Buming Raka, selalu gitu-gitu doang. Karena ya ngeri jadi modus pencurian motor baru gak sih? Enggak ada, aman-aman. Ngomongin kekhawatiran kalau mereka tiba-tiba larikan motor, nggak mungkin dikontenin sih kalau larikan motor. Kan barang bukti buat dirinya sendiri. Gojek naik Gojek digojekin. Gitu. Harusnya itu pesan Gojek sama Grab berbeda-beda tapi tetap satu pasangan gitu. Kenapa nggak pesan Gokar aja? Kalau bisa pesan Gokar, lucu sih. Gokar dia yang naik di mobil yang beda, kita sini bisa jadi maling. Kalau mobil nggak bisa dilakukan, hanya motor karena bisa dicek langsung kan. Kalau mobil kedalaman isinya tidak bisa dicek, bisa jadi maling, modus baru maling. Paling obrolannya, bang gimana hari ini? Anjir berat mas gitu. Itu kayak obrolan TikTok malam sama pasangan, sama ini gimana kamu hari ini, sehat-sehat nggak gitu. Dapat customer gini amat ya, sabar. Namanya juga lagi bucin. Apa memang bucin? Budak Cina ya. Aduh. Ngelamar dihiain sendiri biar meriah, terlihat meriah. Keren. Kayaknya mereka lagi liburan di luar daerah deh. Bukannya gak modal atau gak punya transportasi, kenapa gak sewa? Mungkin ribet harus tasih KTP atau mereka cuma mau motoran bentar. Tapi gak gokar karena mereka ingin menikmati didal jalan. Kalau pakai gokar kurang dapat feelnya. Waduh, ini tahu banget nih. Sampai orang-orang kayaknya kenal akrab sama semua warga yang ada di sosial media. Nah menurutmu hal-hal romantis apa sih yang pernah kalian lakukan sama pasangan sing keingat? Oh amat dekat tuh. Mau beli yang mana nih? Pilih. Jajan apa?
Apa? Basah. Ngomong Basah. yang basah. Nih, bacaan apa nih? Bacaan apa tuh? Danis. Hah? Danis Raisin. Danis Apa? Raisin. Danis Raisin. Danis Raisin. Ini yang hal yang tidak bisa aku lakukan ya. Danis Raisin. Apa artinya? Danis tidak punya malu. Danis Raisin, Danis tidak punya malu. Anjir, ini hal yang tidak bisa aku lakukan karena yatim piatu. Kita lihat kolom komentarnya. Nama rotinya Danis nggak punya malu Lord. Weh. Definisi ketawa ngik ngik. Ya, masih ngik ngik ngik. Baru kali ini lihat Lord ketawa. Weh. Singkat padat Danis nggak punya malu. Loh, salahku apa toh Bu? Danis ini, Danis yang komen soalnya ya. Nama gua Danis Bang, lihat ini ngakak banget. Wede. Ngapunten Bu, kula sakniki sampun isinan. Jadi semua orang yang bernama Danis ini komen semua nih. Jadi ini mengumpulkan orang bernama Danis di Indonesia. Ini kontennya udah lucu jadi kocak banget. Terima kasih hiburannya. Mana Mbak? Kediri nih di. Passwordnya apa? Karo? Anjir, peh bio boleh tapi wong Kediri. Kita lihat komentarnya. Peh di Kediri itu maksudnya gimana? Oh, artinya peh ku kayak apa ya? Imbuhan ngono loh, kata-kata imbuhan sing kayak tidak ada artinya nih, kayak misal jancuk gitu. Des. Gara-gara Martin Paes iki ya, ada rame video Martin Paes ngomong peh dan wake sing komentar sing repost wake termasuk Pras Adri sampai Saktiawan sing duta peh dan bio. 80% Indonesia, 20% Swiss iki. Weh, kok harus Swiss ya? Ada keterangannya di Swiss apa ya? Duduk bio Mbak, tapi bayu kudu ngono. Bayu. Tonggo desa iki, weh, tonggo desamu kok ya. Tolong ngajari meneh ben tidak lupa tentang keindonesiaan. Dia bisa main jadi striker gak Mbak? Waduh, cewek ya. Masa bola Indonesia ini gak sih? Mantap-mantap juga gak sih? Iya, enggak tahu. Nah, menurutmu lek wong Jawa banget iku apa ae biasae? Kata-kata yang mewakili Jawa banget selain peh, bayu. Kalau di Inggris iku seru. Gede seru. Lek nang daerahmu apa? Cewek tidak suka saldo kecuali L-nya diganti D-nya diganti M. Cewek tidak suka saldo kecuali L-nya diganti dengan D, M-nya satmu, sat cuk apa ya? Oh dildo. Dildo kah Min? Anak kolom komentar dildo kah Min? Apakah sepatu kamu pernah terbalik seperti ini, Dek? Terus kamu marah dan emosi mau makan sepatunya? Jangan ya, Dek ya. Sebenarnya gampang kok, pakai paku yang ditancepin di sini, lalu kita ambil tang dan kita balik. Nah, seperti ini, guys. Jadi deh. Lah, kok masih nggak bisa? Gimana dong? Tenang. Siapkan kertas buffalo biru ukuran A4, lalu kita potong atau kita bagi menjadi 3 bagian. Tapi kita butuhnya 2 aja. Terus kita juga butuh 2 mika merah untuk membungkus potongan-potongan buffalo biru tadi, guys. Satu potong dibungkus dengan 1 mika, lalu rekatkan menggunakan solasi. Kita potong ujungnya biar tidak terlalu panjang dan siapkan lem tembak. Kalau sudah panas, kita rekatkan mika dan buffalo pada sepatu yang terbalik tadi, guys. Kemudian lakukan juga pada sepatu yang satunya. Nah, sekarang sepatunya sudah siap untuk dipakai. Tapi kok masih agak kebesaran ya? Kita jepret aja pakai staples. Nah, sekarang pas, guys. Mantap. Cari Kang Soleh ku banyak waktu luang. Terlalu banyak waktu luang. Makanya bisa membuat konten itu. Dan diriku juga terlalu banyak waktu luang karena bisa bikin konten ini. Dan nol creativity. Komen-komentarnya, makasih Mas sarannya. Ya sama-sama. Jadi aku kira tuh membalikkan sepatu cuma dibalik, ternyata ada banyak cara gara-gara Masnya. Yang udah tahu video ini buang waktu tapi tetap nonton sampai selesai, sini kumpul. Aku salah satunya aku kumpul. Meski aku udah tahu ini postingan rada-rada nggak beres, tapi kenapa ya aku tetap nonton sampai videonya habis. Nggak tahu, kita kadang suka sama video yang aneh-aneh, yang agak tolol-tolol gini memang. Karena kalau video keminter-keminter kadang dasku mumet Yuan, gak punya solasi. Waduh, ini tidak untuk ditiru sih, jadi gak perlu dicoba. Pentingnya sekolah dasar ya, karena sekolah dasar itu ada kertakes gak sih? Ini ada pelajaran kertakes, jadi bisa. Menurutmu konten-konten gini itu konten apa sih? Disturbing konten atau apa sih? Konten inspiratif maksudnya. Ada yang konten yang memang tujuannya itu ada apa? Ngiris-ngiris sesuatu
ada yang nyampe apa. Jadi kita gimana caranya datang ke konten itu ngelihat sampai selesai. Biasanya kok orang-orangnya katanya stres katanya gitu. Iya, konten pernah nggak sih ngeliat konten yang berulang kayak dia ada motong-motong sabun gitu-gitu. Satisfying konten. Katanya kalau kalian sering nonton konten-konten kayak gitu berarti ada rasa stres katanya. Tak dicek. Sudah selesai teman-teman. Nah, ini menurutmu adakah konten-konten lain yang bisa di-react, ntar kirim aja di mana ya? Gak usah deh repot sampean, mending nonton tuh aja. Gak usah ini komentar. Ya terima kasih teman-teman. Ini adalah konten apa tadi konten namanya? Karena nganggur jadi ada konten ini. Terima kasih, saya Arif.